Perkenalkan, saya Rosnalia Gultom, NPM 1861201077, mahasiswi Bidang Agama Mahakam Samarinda, akan mempresentasikan tentang perusahaan multinasional yang pertama. Saya akan membahas tentang apa itu perusahaan multinasional. MNC atau Multinational Corporation ini sering dikenal sebagai perusahaan multinasional atau PMN, merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Ciri-ciri perusahaan multinasional: yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. 3. Memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. 4. Memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. 5. Biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. Bentuk-bentuk perusahaan multinasional. 1. Multinational Producing Enterprise atau MPE. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi, MNC ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Kedua, Multinational Trade Enterprise atau MTE. Fokus dari MTE ialah pada bidang perdagangan. Jadi, perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Ketiga, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain. 4. Multinational atau Financial Controlled Enterprise atau MCE. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCE, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Salah satu contoh perusahaan multinasional di Indonesia adalah PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen yang terbesar di Indonesia dan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sehingga menjadikannya BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia resmi mengganti namanya yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Saya akan membahas tentang strategi dan rencana pengelolaan SDM PT Semen Indonesia. Yang pertama, Human Resources Development atau Human Capital Master Plan. Mengantisipasi pertumbuhan dan pengembangan perseroan yang mulai agresif di beberapa tahun terakhir ini, perseroan telah menyusun Human Capital Master Plan atau HCMP yang merupakan framework pengembangan secara bertahap HC perseroan dalam periode 5 tahun ke depan. Guna menjamin tercapainya misi perseroan dalam HCMP tersebut, perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan mendasar dalam pengelolaan dan pengembangan SDM. Seluruh kebijakan yang disusun menyangkut pengembangan HC bermuara pada satu tujuan. Perseroan memiliki dan mengembangkan HC dengan talenta terbaik untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan. Kedua, Training and Development. Salah satu fokus HCMP yaitu melaksanakan program leadership development dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, baik dari aspek teknis
kepemimpinan maupun bisnis acumen di semua jenjang baik struktural maupun dan fungsional. Pemimpin di perseroan diupayakan memiliki kompetensi inti dan elemen kepemimpinan. Kompetensi inti terdiri dari teamwork, continuous learning, berorientasi melayani, profesional. Sedangkan elemen kepemimpinan berupa adaptability, problem solving, dan change leadership, planning, organizing, dan developing people. Knowledge management, perseroan mulai melaksanakan kegiatan knowledge management dengan tujuan mengelola pengetahuan yang merupakan aset bernilai tinggi di perseroan sebagai sarana untuk meningkatkan keunggulan HC. Tergolong dalam kegiatan ini yaitu knowledge sharing, mentoring, bedah buku, dan kegiatan lain terkait dengan pengetahuan individu maupun kelompok. Kegiatan knowledge management diharapkan semakin memperkuat kemampuan human capital perseroan, termasuk dalam melakukan rancangan bangunan fasilitas produksi yang telah menjadi salah satu kompetensi inti perseroan. Kegiatan ini sangat mendukung pelaksanaan learning proses, intergroup relationship, job opportunity, maupun career planning pegawai perseroan. Sekian presentasi, jika ada salah informasi dan kata saya mohon maaf. Terima kasih.